Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Jika Tuhan menghendakinya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4 ayat 15. Sahabat Iktus, ketika membuat rencana dan tujuan untuk masa depan, orang percaya harus selalu mempertimbangkan Tuhan dan kehendaknya, karena efektivitas hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Prinsip hidup yang harus kita anut ialah, jika Tuhan menghendakinya. Hal itu nampak dalam keyakinan kita bahwa hidup kita saat ini dan kelak ada di dalam perencanaan indah yang telah dirancang Tuhan bagi kita. Pada masa Yakobus, kalimat bila Tuhan berkehendak, bahasa Latinnya Deo volente, mudah ditemukan dalam banyak tulisan kuno. Formula ini dianggap mengikat oleh beberapa rabi sebelum melakukan apapun juga. Yakobus bukan ingin menekankan pengucapan kata ini sebagai sebuah mantra sebelum melakukan segala sesuatu, tetapi ia hendak mengajarkan, jangan membuat perencanaan apapun tanpa izin dari Allah. Hal ini diuraikan demikian. 1. Hidup dengan perencanaan, ayat 13. Para pedagang dalam dunia Yunani Romawi sering melakukan perjalanan dagang, sehingga dengan mudah merencanakan waktu berdagang, yaitu hari ini, besok, setahun, juga tentang pilihan kegiatan, berangkat ke kota anu, tinggal setahun, dan berdagang. Para pedagang ini telah melupakan nasihat Salomo. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. 2. Perencanaan yang dikehendaki Tuhan, ayat 14 dan 15. Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kerapuhan dan ketidakpastian hidup manusia menjadi poin utama dari ayat ini. Kita harus ingat bahwa waktu hidup kita sangat bergantung pada Allah. Pernyataan jika Tuhan berkehendak sebagai pengingat akan kedaulatan Allah, bahwa dialah yang berkuasa mengatur segala sesuatu. Bahkan, ada kalanya ia menghancurkan segala keinginan dan mimpi kita, agar kita mengerti kehendaknya yang indah dan ajaib. 3. Perencanaan yang tidak dikehendaki Tuhan, ayat 16 dan 17. Para pedagang membuat perencanaan dalam congkak mereka. Kecongkakan atau kebanggaan duniawi ini tidak dikehendaki Tuhan. Semua kemegahan yang demikian adalah jahat. Jika pedagang atau orang Kristen manapun tahu bahwa seharusnya ia bergantung kepada Tuhan dalam perencanaannya, tetapi ia masih tetap mengandalkan kemampuannya sendiri, maka hal itu adalah dosa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana perencanaanku terhadap kehidupan yang akan kujalani? Apakah makna kalimat jika Tuhan menghendaki bagiku? Dalam hal apa aku masih sering berlaku congkak dengan mengandalkan kemampuanku sendiri tanpa meminta penyertaan Tuhan? Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat di bumi dan di sorga. Semua ada dalam kendali dan rancangan-Mu. Aku bersyukur karena aku belajar untuk menempatkan kehendak Tuhan lebih tinggi dari segala keinginanku. Terima kasih karena ada kalanya di mana Tuhan menghancurkan segala mimpiku agar aku dapat melihat rencana indah-Mu dalam hidupku. Ya Tuhan, aku mohon ampun untuk sikap congkak, yaitu kesombongan yang seringkali muncul ketika aku merencanakan segala sesuatu. Ajarlah aku tunduk pada kehendak-Mu. Amin. Rencanamu Tuhan jauh lebih indah
dari segala mimpiku.